Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Mubalighot Aisyah Kota Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kajian Ulumul Quran karya Profesor Dr. Haji Junahar Elias LC MA. Bab 13 tentang munasabah dalam Al-Quran, halaman 215 sampai 226. C. Bentuk-bentuk munasabah. Dilihat dari segi bentuk hubungan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya dalam satu ayat atau bentuk hubungan antara satu ayat dengan ayat berikutnya, maka munasabah dapat dibagi dalam kategori 1. Zohir al-irtibat. Ada kalanya hubungan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya atau satu ayat dengan ayat berikutnya tampak nyata. Ada kalanya kalimat atau ayat yang kedua bisa berupa takkid atau penegasan, tafsir atau penjelasan, iktiraj atau bantahan, atau tasdid, yaitu penekanan terhadap kalimat atau ayat yang pertama. Satu bagian ayat tergantung dengan bagian sebelumnya, tidak bisa dipisahkan. Satu ayat tergantung dengan ayat sesudahnya juga tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, maknanya menjadi tidak sempurna, bahkan bisa menimbulkan pemahaman yang keliru. Misalnya ayat 4 surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Bagaimana mungkin orang-orang yang sholat akan celaka? Ayat tersebut baru bisa dipahami dengan benar apabila diteruskan dengan ayat-ayat selanjutnya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan atau menolong dengan barang berguna. Quran surat Al-Ma'un ayat 5-7. 2. Khofi al-irtibat. Ada kalanya hubungan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya atau antara satu ayat dengan ayat berikutnya tidak tampak nyata. Masing-masing berdiri sendiri, tidak tergantung dengan kalimat atau ayat sesudahnya. Kesempurnaan makna kalimat pertama atau ayat pertama tidak tergantung dengan kalimat atau ayat berikutnya. Kalau dipisahkan, maknanya tetap sempurna. Irtibat jenis ini hanya dapat diketahui setelah dikaji dan didalami dengan baik. Ada dua bentuk irtibat yang tidak tampak ini. Pertama, irtibat maktufah, dan kedua, irtibat ghairu maktufah. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. A. Irtibat maktufah. Irtibat antara satu bagian dengan bagian lain dari ayat menggunakan huruf athof. Bagian kedua bisa berupa nazir atau bandingan dan sari atau mitra dari bagian sebelumnya, dan bisa juga berupa al-madzozoh atau lawan katanya untuk nazir bandingan dan sari mitra seperti dalam dua contoh berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk
ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Kata kerja yaliju atau masuk dalam ayat di atas adalah bandingan atau nadhir dari kata kerja yakhruju atau keluar. Begitu juga kata kerja yang zilu atau turun adalah bandingan dari kata kerja yakruju atau naik. Tampak dalam ayat di atas bagaimana kaitan antara kalimat apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan kaitan antara apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, sehingga kalimatnya menjadi sangat serasi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yakbits wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Kata kerja yakbid atau menyempitkan dalam ayat di atas adalah bandingan atau nadhir dari kata kerja yabsutu atau melapangkan. Tampak dalam ayat di atas bagaimana kaitan antara kalimat Allah menyempitkan dengan kalimat melapangkan rezeki, sehingga kalimat menjadi sangat serasi. Sedangkan untuk al-madzozoh atau lawan katanya dapat dilihat contohnya pada ayat-ayat yang menyebutkan rahmah setelah azab. Rohbah atau dorongan melakukan sesuatu setelah ruhbah atau ancaman untuk tidak melakukan sesuatu. Sudah menjadi kebiasaan Al-Quran setelah menyebut hukum tertentu, Al-Quran menyebut sesudahnya janji pahala dan ancaman dosa agar menjadi pendorong untuk melaksanakan hukum yang disebutkan sebelumnya. Kemudian menyebut ayat-ayat tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tanzih atau memahasucikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengetahui keagungan Allah yang Maha memerintah dan Maha melarang. Contoh-contoh munasabah jenis ini banyak terdapat dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Maidah. Salah satu contohnya adalah setelah menjelaskan panjang lebar hukum waris dalam surat An-Nisa ayat 7-12, lalu Allah menyampaikan janji dan ancaman pada ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya. Sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat
13 sampai 14. Ada juga jenis irtibat maktufah yang lebih sulit diketahui kecuali dengan melakukan penelitian lebih mendalam. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, Yas'alunaka A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Pertanyaannya, apa hubungan antara bulan sabit sebagai tanda waktu ibadah haji dengan mendatangi rumah-rumah dari belakangnya? Menurut Az-Zarkashi, jawabannya bisa dalam beberapa segi. A. Jika mereka mempertanyakan apa hikmah bulan yang pada mulanya terlihat seperti sabit, kecil, tetapi dari malam ke malam ia membesar sehingga mencapai purnama, maka dijawab bahwa apapun yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmah dan maslahah bagi hamba-hambanya, sehingga tidak perlu kamu mempertanyakannya. Yang perlu dipertanyakan adalah perbuatan yang kamu kira baik padahal tidak ada baiknya, yaitu mendatangi rumah dari belakangnya waktu kamu dalam ihram haji. B. Penyebutan kebiasaan salah mereka memasuki rumah bukan dari pintunya tatkala haji sebagai bentuk istiqrot atau rangkaian yang teratur dari tema pembicaraan sebelumnya, yaitu tentang waktu-waktu pelaksanaan haji. Maka perbuatan mereka mendatangi rumah bukan dari pintunya jika berhaji itu adalah penjelasan lanjutan dari tema sebelumnya. Harusnya mereka mempertanyakan hal ini, bukan mempertanyakan tentang bulan sabit. Sebagai tambahan jawaban, kebajikan itu tidak ditentukan oleh cara masuk rumah, tetapi ditentukan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Penyebutan kebiasaan salah mereka memasuki rumah dari belakang itu sebagai tamsil atau perumpamaan. Atas kesalahan mereka bertanya, harusnya mereka memasuki rumah dari pintunya, bukan dari belakang. Begitu juga harusnya mereka tidak mempertanyakan hikmah perbuatan Allah tentang bulan sabit, karena semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Mempertanyakannya berarti meragukannya. B. Irtibat ghairu maktufah. Jika irtibat antara satu bagian dengan bagian lain dari ayat atau antara satu ayat dengan ayat berikutnya tidak menggunakan huruf athof, maka dalam hal ini untuk mencari munasabahnya harus dicari qoro'in maknawiyah, petunjuk-petunjuk yang didapat dari pengertian maknanya. Petunjuk-petunjuk maknawiyah yang bisa digunakan antara lain adalah 1. At-tanzir, dicari bandingan atau nazir antara satu ayat dengan ayat lainnya. Misalnya dalam firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yang artinya, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
Quran Surat Al-Anfal ayat 5. Pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan tentang rampasan perang. Bagaimana para sahabat pasukan perang Badar berselisih pendapat tentang pembagian harta rampasan perang. Kemudian pembagian harta rampasan perang itu diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mereka tidak menyukainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka bertakwa dan memperbaiki hubungan sesama mereka serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka benar-benar beriman, lalu dijelaskan sifat-sifat orang beriman, diakhiri dengan pernyataan. Di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Quran Surat Al-Anfal ayat 5. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa keadaan itu, yaitu ketidaksukaan mereka tatkala pembagian harta rampasan perang itu diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan ketidaksukaan sebagian mereka waktu Allah memerintahkan kepada Nabi untuk keluar dari rumah. Beliau memimpin pasukan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Padahal ternyata perang Badar memberikan berkah yang banyak kepada mereka, mendapatkan kemenangan dan harta rampasan perang. Jadi mereka dituntut untuk patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembagian harta rampasan perang. Sebagaimana sebelumnya mereka diminta patuh untuk keluar menuju Badar. Pasti kepatuhan itu akan membawa kebaikan yang banyak buat mereka. 2. Al-Maddadah, petunjuk makna lain yang dapat digunakan untuk mencari munasabah antara ayat yang tidak ada huruf atofnya adalah dengan mencari sisi lawannya. Contohnya ayat 6 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Di awal surat disebutkan tentang kitab suci Al-Quran dan sikap orang-orang beriman yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dijelaskan sikap yang berlawanan, yaitu sikap orang-orang yang kafir yang mengingkarinya. 3. Al-Istidraj. Kaitan antara satu ayat dengan ayat sebelumnya dapat dilihat dari sisi istidraj, seperti dalam contoh berikut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisan walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Ayat ini merupakan penjelasan lebih lanjut istidraj dari ayat sebelumnya. Sebelumnya diceritakan bagaimana Adam dan Hawa setelah tergoda oleh syaitan
terbuka aurat keduanya, lalu berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Dalam ayat 26 ini dijelaskan 3 fungsi pakaian, yaitu untuk menutup aurat, untuk perhiasan, dan untuk menunjukkan ketakwaan. 4. At-takhollus, mirip dengan istidrot, adalah takhollus, yaitu perpindahan dari pembicaraan semula kepada pembicaraan lain tanpa dirasakan oleh pembaca. Karena begitu dekatnya isi pembicaraan kedua dengan yang pertama. Menurut Az-Zamakhsyari, contoh yang paling baik untuk takhalus adalah surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyu yuqad min sajaratin mubarakatin zaitunatin la sarkiyati wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar. Nurun ala nuri yahdi lahu linurihi mayyasha wa yadribullah amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur atau sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nur ayat 35. Ada 5 takholus dalam ayat ini. Setelah menjelaskan sifat cahaya atau nur dan perumpamaannya, lalu berpindah kepada pembicaraan tentang kaca atau zujazah dan sifatnya. Kemudian kembali pembicaraan tentang cahaya dan minyak yang membuatnya menyala. Kemudian berpindah kepada pembicaraan tentang pohon atau sajarah. Kemudian berpindah lagi kepada pembicaraan tentang sifat minyak atau zait. Kemudian berpindah lagi kepada sifat cahaya atau nur yang berlipat ganda. Kemudian berpindah kepada pembicaraan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. D. Urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Kajian tentang munasabah sangat diperlukan dalam penafsiran Al-Quran untuk menunjukkan keserasian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat. Keserasian antara satu ayat dengan ayat berikutnya, bahkan juga keserasian antara satu surat dengan surat berikutnya. Tatkala menemukan ayat-ayat yang sepertinya tidak punya kaitan sama sekali, sebagian orang yang tidak mengerti munasabah akan langsung mempertanyakan, kenapa penyajiannya Al-Quran melompat-lompat dari satu masalah ke masalah lain, atau dari satu tema ke tema lain, secara tidak sistematis. Setelah mengetahui munasabah, tentu orang yang terburu-buru menilai seperti itu akan segera menarik pandangannya dan menyadari betapa Al-Quran tersusun dengan sangat serasi dan sistematis. Tetapi tentu saja berbeda dengan sistematika buku-buku dan karya ilmiah buatan manusia. Menurut Asyuti, ilmu munasabah adalah ilmu yang sangat penting dalam penafsiran Al-Quran, tetapi hanya sedikit di antara para mufassir yang memberikan perhatiannya.
karena ilmu ini sangat memerlukan ketelitian dan kejelian. Di antara mufasir yang banyak memberikan perhatian terhadap ilmu munasabah adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi menyatakan sebagian besar rahasia yang tersembunyi dari Al-Quran tersimpan dalam persoalan urutan surat dan ayat, serta kaitan antara satu sama lain. Khususnya tentang surat Al-Baqarah, Ar-Razi menyatakan bahwa siapa saja yang memperhatikan rahasia susunan ayat-ayat dalam surat ini akan mengetahui bahwa Al-Quran tidak hanya mukjizat dari segi kefasihan, lafal-lafalnya dan kehebatan isinya, tetapi juga mukjizat dari segi susunan surat dan ayat-ayatnya. Ada 3 arti penting dari munasabah sebagai salah satu metode dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Pertama, dari sisi balaghah. Korelasi antara ayat dengan ayat menjadikannya ayat-ayat Al-Quran utuh dan indah. Bila dipenggal, maka keserasian, kehalusan, dan keindahan kalimat yang teruntai di dalam setiap ayat akan menjadi hilang. Kedua, ilmu munasabah dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat tanpa memahami kaitan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya dalam satu ayat, atau kaitan antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Bisa saja seorang yang membaca Al-Quran tidak dapat menangkap keutuhan makna, bahkan dapat menimbulkan kesalahan dalam pemaknaan seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Ketiga, ilmu munasabah sangat membantu seorang mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dapat menjelaskan keutuhan makna ayat atau kelompok ayat. Juga dapat menjelaskan keserasian antara kalimat dengan kalimat dan ayat dengan ayat, bahkan antara surat dengan surat. Ilmu munasabah akan sangat membantu terutama dalam istinbat hukum. Demikianlah ibu-ibu Korp Mubalighot Aisyah Kota Malang yang dirahmati Allah. Dengan tentang munasabah dalam Al-Quran ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.